Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua pada kompetensi dasar 3.1. Ibu akan membagi ke dalam dua video, yaitu video pertama tentang nilai guna arsip dan daur hidup arsip. Kemudian untuk video yang kedua atau bagian kedua adalah asas kearsipan. Anak-anak silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Nilai guna arsip pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu satu arsip guna primer dan nilai guna sekunder. Untuk arsip guna primer ini terbagi menjadi empat, yaitu nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Untuk nilai guna arsip, artinya arsip itu memiliki nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pembuat arsip. Nah, ini dibagi menjadi empat ya. Sekarang nilai guna administrasi adalah arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip ya. Berikutnya adalah nilai guna hukum. Artinya arsip ini mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Ini contohnya arsip-arsip yang berisikan tentang keputusan atau ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan, dan lain-lain ya. Kemudian yang C adalah nilai guna keuangan. Artinya arsip ini berisi segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Ini misalnya tentang arsip rencana anggaran belanja, arsip pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah nilai guna ilmiah dan teknologi. Ini artinya arsip ini mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan gitu ya. Kemudian untuk yang nilai guna sekunder, arsip nilai guna sekunder ini diberlakukan apabila arsip-arsip tidak lagi berguna bagi kepentingan pembuat arsip. Nah, itu berbeda dengan yang sekunder tadi ya. Arsip ini diserahkan dan disimpan di lembaga pengelola arsip nasional. Artinya arsip sudah tidak digunakan lagi ya. Kemudian untuk nilai guna sekunder ini terbagi menjadi dua tadi ya. Yang pertama adalah nilai guna kebuktian. Artinya arsip ini mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan suatu lembaga serta hasil atau akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian nilai guna informasional apabila arsip tersebut berisi isi atau informasi yang terkandung dalam suatu arsip. Nah, informasi tersebut itu harus berguna bagi suatu penelitian atau suatu instansi. Menurut Vernon B. Santen, nilai guna arsip ini disingkat menjadi ALFRED ya. Ini A ini adalah administrasi value atau nilai administrasi, ini contohnya surat dinas. Kemudian L ini legal value, artinya nilai hukum, contohnya ini akta jual beli tanah ya. Kemudian F ini fiscal value atau nilai keuangan, ini contohnya cek, kwitansi, biljet, dan giro. R ini research value atau nilai penelitian, contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Tesis ini laporan akhir tahun untuk S2, skripsi ini laporan akhir tahun untuk mahasiswa S1 ya. Kalau disertasi ini adalah laporan akhir tahun untuk mahasiswa S3. Kemudian E ini education value atau nilai pendidikan, contohnya ijazah, raport, transkrip nilai. Kemudian D ini documentation value atau nilai dokumentasi, contohnya naskah perjanjian. Anak-anak, untuk memudahkan ingatan kita betapa pentingnya arsip, maka
Ingatlah singkatan di bawah ini. Arsip itu terdiri dari huruf A artinya amankan, R ini rawat, S ini semua, I informasi, P penting. Jadi kalau dibuat kalimat amankan dan rawatlah semua informasi yang penting gitu ya. Sekarang materi berikutnya adalah daur hidup kearsipan ya. Ini dimulai dari adanya penciptaan arsip sampai akhirnya arsip tersebut harus dimusnahkan. Nah, langkah-langkah apa saja dalam daur hidup kearsipan? Yang pertama adalah penciptaan arsip. Untuk menciptakan arsip bisa dihasilkan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Jadi kalau membuat surat itu rangkap dua, yang satu asli, yang satunya lagi tembusan ya. Kalau yang asli itu dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusannya ini untuk arsip kita gitu. Kemudian nomor 2 adalah pengurusan dan pengendalian. Setelah surat itu dicatat dan diregistrasi, barulah surat masuk dan surat keluar tersebut dapat diproses lebih lanjut. Nah, proses registrasi dan pencatatan dilakukan untuk mengetahui jenis surat dan jumlah surat yang diterima dan dikeluarkan oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan arsip. Bagaimana cara kita menyimpan arsip yang baik dan benar agar nanti di saat kita mencari arsip tersebut dapat dengan mudah diketemukan ya. Kemudian nomor 4 adalah pemeliharaan dan pengamanan arsip. Pemeliharaan arsip ini dimaksudkan agar arsip tetap terpelihara dan tidak rusak sehingga data informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga gitu ya. Nomor 5 adalah penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu adalah mengurangi jumlah arsip yang disimpan dengan tujuan agar arsip yang disimpan hanyalah arsip yang memang benar-benar dibutuhkan dan bernilai guna tinggi. Dalam kegiatan penyusutan ini akan diperoleh 3 jenis arsip. A. Arsip aktif atau penting, yaitu arsip yang masih digunakan dan disimpan di unit pengolah. B. Arsip tidak penting, ini adalah arsip yang tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan. C. Arsip inaktif, yaitu arsip penting yang sudah jarang digunakan serta dapat diserahkan pada unit kearsipan ataupun lembaga pengurus arsip nasional. Nomor 6 adalah pemusnahan arsip. Pemusnahan ini adalah kegiatan mengurangi arsip dengan cara memusnahkan wujud arsip, misalnya dibakar atau digiling. Menggunakan paper shader atau mesin penghancur kertas boleh ya. Kemudian yang ketujuh adalah penyerahan arsip ke lembaga pengelola arsip nasional dan daerah. Untuk tingkat nasional itu diserahkan ke ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk daerah ini diserahkan ke ARDA ya, arsip daerah. Anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang nilai guna arsip dan daur hidup arsip. Silakan kalian pelajari lebih baik lagi ya. Ibu akhiri materi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.